Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas B dalam channel saya Angler Automobil bos. Oke, pada kesempatan hari ini saya tidak mau mancing, tapi saya mau sedikit memberi ilmu kepada teman-teman. Tidak memberi ilmu, sedikit berbagi pengalaman tentang merakit sebuah joran. Oke, bagaimana keseruannya untuk membuat joran dan tingkat-tingkat kesulitannya nanti semua akan saya ajarkan kepada teman-teman angler Nusantara. Yang jelas akan saya terangkan lah bagaimana cara-cara merakitnya semua itu. Sebelum video ini berlanjut, sebelumnya saya sarankan untuk segera menekan tombol subscribe, like, dan komen. Lanjut, kita akan siapkan alat dan bahan untuk pembuatan joran ini. Tipe joran yang akan saya buat nanti akan saya kasih tahu ketika kita proses perakitan. Joran apa yang akan saya buat, ikuti terus ya. Tentu saja like dan subscribe dan komen bos. Oke coy. Alat yang pertama akan saya siapkan adalah karter, kemudian ini ada solasi kertas, kemudian akan ada penggaris ya. Terus akan ada benang. Nih saya pakai benang yang biasa, enggak benang yang khusus untuk membuat joran, tapi ini hanya benang nilon. Aksesoris warnanya nanti akan saya pakai warna ini perak ya, perak kombinasi dengan warna biru. Dengan ini nanti saya akan mengikat ringkatnya terutama, kemudian velvet, kemudian ini ada winding jack ya, kemudian kita ada spon eva yang sudah saya bubut. Maaf tidak dikasih cara membubutnya, tapi mungkin lain kesempatan saya juga akan memperlihatkan bagaimana cara membubut spon eva ini. Kemudian saya juga ada penutup bat bawah, ini saya pakai kayu, ini saya juga buat, ini saya bubut pakai bubut kayu. Ini nanti fungsinya untuk menutup bagian bat yang di bawah. Nanti ini kan bat yang di bawah, nanti akan seperti ini untuk menutupnya. Nah, jadi biar ada kesan lebih kerennya daripada polosan seperti ini. Kemudian saya juga ada blank hollow. Blank hollow ini untuk apa? Blank hollow ini untuk membuat bat bagian bawahnya, dan yang terutama adalah ya ini karbon sutetnya. Saya pakai karbon sutet aja, ini sudah saya serut juga. Ini sekitar PE08 ya kelenturannya ini. Kemudian ada juga ya, ini ring guide-nya saya pakai ini ring guide. Bahan dan alat sudah tersedia, kita bisa segera merakitnya. Tipe joran yang akan saya buat ini adalah tipe joran slow jigging. Jadi ya seperti ini, saya akan membuat butt join. Nah, ini sok-sokannya ini saya buat model double shock. Nah, ini sebenarnya stainless, ini juga stainless, dan ini masih saya sisakan sedikit yang ke bawah. Ini fungsinya apa? Jadi fungsinya seperti ini men. Nah, ketika ini masuk, ini akan menjadi double shock. Double shock ini sendiri sangat kuat ya bagi saya, menurut saya. Pengalaman saya belum pernah patah dengan double shock model seperti ini. Jadi ini akan masuk dua kali. Pertama, ini akan masuk ininya, ini masuk di sok-sokan stainlessnya yang ini, dan yang ini masuk di dalam karbon hulunya. Tentu saja karbon hulu itu akan berlubang. Nah, seperti kita lihat di bawah, ini ada lubang, dan di lubang di atasnya sini lebih kecil daripada yang bawah. Nah ini kecil kan. Nah ini masuk berada di dalam sini. Jadi ini sudah sangat kuat sekali ya untuk model sok-sokan tipe yang seperti ini. Teman-teman juga bisa membuat sok-sokan yang model seperti ini. Mungkin lain kesempatan saya juga akan mengajarkan bagaimana cara membuat sok-sokan yang seperti ini. Kalau kita menggunakan hanya satu sok mungkin dengan stainless mungkin hasilnya kurang maksimal ya, tapi kalau kita memakai double shock seperti ini nanti hasilnya bisa lebih dari yang kita bayangkan men kekuatannya. Lanjut, kita akan merakit sebuah joran ini. Ini sudah terpapang di gerak-gerak ya, tinggal kita mainkan. Lanjut. Siap. Yang pertama adalah saya akan membuat batnya terlebih dahulu ya men. Karena apa saya membuat batnya terlebih dahulu? Karena bat ini nanti akan menggunakan banyak lem.
jadi proses keringnya paling nggak sekitar 1 jam 2 jam kering. Jadi alangkah baiknya kita membuat batnya terlebih dahulu daripada kita memasang ringketnya. Oke, saya akan segera memasang batnya terlebih dahulu ya men. Saya akan memasang EVA di bagian bawahnya, ininya dulu men. Nah, pakai ini EVA yang sudah saya bubut ya, kita masukkan dari atas. Nah, ini saya buat sudah kencang, jadi kita nggak perlu banyak-banyak nanti melakukan pengelengan. Ini sudah sangat kencang sekali. Kita bentokkan, kita kasih sedikit ruang di sini. Nanti kita akan taruh lem di sini untuk memasang penutup bat ini. Nah, nanti dia akan berada di sini. Seperti ini nanti jadinya. Oke, kemudian kita lepas terlebih dahulu, kita belum mau melakukan pengeleman. Kita akan memasang ini dulu, sponnya ini dulu saya akan pasang. Maaf, sebelum saya memasang sponnya di atas, saya akan memasukkan winding jack terlebih dahulu ya men. Winding jack lebih dahulu. Oke, kita punya 3 winding jack, jadi 3 winding jack itu akan berada di sini. Lihat. Dan yang satu kita pasang terlebih dahulu ya. Yang satu kita pasang terlebih dahulu. Nanti dia kita pasangnya arah berlawanan dari ini kan seperti ini. Nah, kita pasang berlawanan seperti ini. Itu berlawanan seperti ini. Kemudian kita pasang EVA-nya, EVA yang satunya. Yang satunya ini. Sedikit sulit ya men, tadi saya buatnya sedikit kecil, jadi bisa. Jadi seperti ini nanti. Seperti ini nanti penampakannya. Kemudian kita masukkan rel set terlebih dahulu untuk mencari ukurannya. Rel set kita bisa bolak-balik, tapi saya akan suka memakai yang saya balik, jadi pengentangnya berada di atas. Nah, seperti ini. Oke, kemudian spon yang paling atas. Nah, seperti ini. Dan winding jack lagi ya men. Oke, nanti winding jacknya kita masukkan di sini. Agak sulit. Nanti winding jacknya berada di sini ya. Dia akan berada di sini winding jacknya. Kemudian kita lepas terlebih dahulu supaya kita akan melakukan lepas terlebih dahulu. Nanti saya akan menaruh solasi kertas itu tadi di sini untuk supaya lemnya bisa menempel di rel set ya men. Oke, kita lepas terlebih dahulu ini semua. Oke bro, setelah saya selesai memasang solasi kertasnya, lalu bisa kita coba masukkan rel setnya. Nah, seperti ini. Nah, ini harus ada sedikit ruang ya bro, biar supaya nanti lemnya bisa menempel di rel setnya. Nah, ini sudah oke. Kita masukkan ke bagian atas. Oke, ini sudah jadi rel setnya, tinggal kita pengeleman. Oke, kita langsung lem ya bro. Oke, selanjutnya pemasangan ringket ya men. Saya akan memasang di sini. Ini blank. Saya hanya mengasih contoh ke blank ini supaya kalau saya menggunakan benang yang tadi ini nggak akan terlihat di kamera, dan mungkin teman-teman nggak akan tahu bagaimana cara mengganti benangnya. Tapi kalau dengan saya menggunakan benang yang dengan size yang lebih besar dan saya dekatkan seperti ini kameranya, mungkin teman-teman bisa tahu. Oke, langsung saja saya akan memasang ringketnya. Sebelum itu kita bersihkan dulu ya men. Seperti ini. Ini ringketnya saya pasang di sini. Saya ambil solasi kertas terlebih dahulu. Waduh, wih, grup. Nah, kita tempelkan ya men, seperti ini. Seperti ini kencang ya men. Kemudian saya akan memasang benang hitamnya di sini terlebih dahulu. Oke, benang hitam dengan benang warna ini, hijau pupus ini benangnya warnanya. Mungkin di kamera warnanya bisa kuning atau jambon. Jambon cok. Cara mengikatnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tindih terlebih dahulu di sini men. Kita tindih seperti ini. Kita tekan seperti ini. Nah, kita putar secara perlahan. Kita rapikan biar benar-benar benangnya lurus. Kita putar 3 kali atau 4 kali mungkin ya men, biar terlihat warnanya. Oke, setelah seperti ini kita akan mengganti warna hitam jadi hitam. Nah, benangnya kita angkat seperti ini, kita pegang
lalu yang hitam kita tarik. Hitamnya mana ini? Iya ini mah, bingung deh ya. Nah seperti ini bro. Nah jadi posisinya seperti ini, seperti ini bro, kita lilitkan yang hitam bro. Yang hitam kita putar 2 kali lah cukup, kita ganti hijau lagi. Cara menggantinya sama seperti ini. Ini kan hitam yang ada di atas bro, hitam di atas, lalu hijau di bawah tertindih. Kita ambil hijaunya, kita lempitkan. Lempitkan gimana ini bro, kita lempitkan jadi hijau berada di atas seperti ini bro. Nah ini sudah tertindih hitamnya, jadi kita jalan yang hijau. Bentar bro, gak sulit. Kalau kita mau buat aksesoris ini, untuk yang belum tahu memang sangat sulit ya bro, tapi kalau yang sudah pro ini sangat mudah sekali bro. Kemudian kita ganti lagi yang hitam karena kita dasarnya memakai warna hitam seperti tadi bro. Nah seperti ini. Nah jadi ini di atas kan bro, kita ambil yang hitam, kita tarik hijaunya juga kita tarik bro, seperti ini. Nah ini sudah tertindih, kita putar seperti ini secukupnya. Setelah secukupnya warna-warna yang hijau tadi kita potong menggunakan garter. Ini kan sisa, kita sudah tidak membuat motif lagi. Nah ini kita potong bro, kita buang bro, nggak apa-apa, masih panjang-panjang kita buang. Nah, kita lilitkan bro, ini kita potong benang, nggak usah panjang-panjang, kita tinggikan lagi untuk mengancing benang seperti ini. Oke, kemudian kita putar lagi bro sampai benar-benar full menutup kaki dari ringgetnya sendiri. Oke, nah ini sudah tertutup semua dan full tertutup ya bro. Kita potong kemudian yang hitam ini bro, kita masukkan bro. Masukkan mana bro? Masukkan lubangnya bro, seperti ini bro kita masukkannya. Oke, kita tarik yang hitam, kemudian kita tarik juga yang pengancingnya yang warna hijau pupus ini tadi, kita rapikan juga bro, supaya setelah seperti ini kita tarik sampai keluar. Oke, seperti ini saya mengikat ringgetnya. Fungsi untuk mengorek ini untuk membakar sisa-sisa benang ya bro. Kita harus rapikan juga supaya benar-benar tidak ada celah, dan hasilnya seperti ini bro. Wah kita ora bro, kita nih. Bisa kalian mencobanya di rumah, caranya saya seperti itu cara yang paling mudah saya. Selanjutnya saya akan merakit ke karbon sudarnya saya sendiri menggunakan bahan tadi warna hitam dan perak kombinasi biru. Tapi ini hanya contoh ya bro, cara mengikat ringgetnya bro, seperti ini. Oke, langkah berikut dari proses semua tadi, hal yang paling penting adalah mencari titik backbone dari karbon sodet ini sendiri. Titik backbone ini kita bisa cari sendiri dengan cara kita melengkungkan ujung karbon sodet ini seperti ini, lalu kita putar secara perlahan. Nah, seperti ini. Biasanya akan ada 2 titik backbone atau mid ya. Untuk titiknya kita putar secara perlahan. Nah, kita bertemu dengan ini glek. Nah, glek ini menandakan ini adalah titik backbone atau midnya. Ini biasanya akan ada 2 titik, ada juga yang 1. Kalau kita bertemu yang 2 seperti ini ada 2, 1 di sini, 1 di sini ya. Nah antara 2 ini kita cari yang paling lentur men. Nah ini yang paling lentur, nah ini yang ini yang keras, dan kita akan memasang ringgetnya di sini. Nah di titik ini. Nah karena tipe joran yang saya buat ini adalah tipe spinning, bukan tipe BC atau OH, jadi ringgetnya akan saya taruh di bawah sini men, di bawah sini. Dan untuk tipe BC atau OH kita akan taruh ringgetnya di atas men, di atas backbone nya itu tadi. Jadi saya akan nyeting ringgetnya di sini karena tipe joran yang saya buat adalah spinning rail. Oke, seperti itu. Nah ini saya sudah dapat di sini ada 2 ya men, di sini dan di sini. Ini yang paling lentur, ini yang paling lentur daripada yang ini, yang lentur. Kita cari yang lentur aja men, karena lebih enak menyetingnya. Oke, saya akan langsung setting ringgetnya. Untuk jarak-jarak ringgetnya kita nggak punya batasan ya men, batasan ketentuan jarak-jaraknya itu seberapa, yang penting kita sesuaikan sendiri aja. Contoh di atas jarak top
atas dan ring bed nomor 2 dari atas itu contoh 5 cm, mungkin bawahnya kita tambahi 2 cm atau 1 cm atau bahkan bisa lebih. Kalau ring bed kita buat jarang, kalau kita buat yang angkat mungkin 1 cm 2 cm, oke, tidak apa-apa pelipatannya. Oke, saya akan nyeting dulu. Oke, setelah saya selesai merakit semua ring bed di karbon sudetnya, ini dia hasil yang sudah saya pasang di karbon sudet. Kelihatan ya, ini belum diresin ya men, ini, dan ini batnya juga sudah kering, sudah saya kasih benang di sini dan di sini. Oke, kita langsung coba pasangkan ya bro. Sedikit sulit bro, itu juga nggak bergerak ya bro, sangat presisi sekali shotnya. Kemudian langkah berikutnya adalah peresinan atau pengeleman dari yang sudah saya custom ini, sudah saya kasih benang-benang ini. Kita akan kasih resin atau lem. Untuk resinnya sendiri saya menggunakan resin seperti ini, ini rasio perbandingannya 2:1, resin 2 tetes, hardener 1 tetes ya. Oke, langsung saja saya akan meresin. Untuk peresinan sendiri saya akan menggunakan dinamo rotasi yang RPM nya 5 RPM, jadi ini muternya agak lambat ya bro, agak lambat, nggak kencang, jadi resin bisa merata sempurna. Ini sudah hidup, langsung saja kita oleskan. Saya menggunakan kuas yang halus ya supaya hasilnya bagus. Kita oleskan perlahan seperti ini. Kemudian kalau sudah kulitnya sudah terkena semuanya, kita ratakan ke tengah. Kita ratakan harus benar-benar rata supaya mendapat hasil peresinan yang halus. Kita harus ratakannya. Seperti ini cara meresinnya ya. Kita menggunakan kuas yang halus dan kita oleskan secara merata agar semua tempat ini terkena resin, semua benang terkena resin atau lem. Fungsi resin ini sendiri untuk melindungi benang ketika kita bawa tergesek-gesek supaya tidak mudah lepas dari ikatanya ya. Kita ratakan hati-hati seperti ini. Oke, kita ratakan. Biasanya untuk mendapat hasil yang sempurna saya akan melakukan peresinan minimal 2 kali men, minimal 2 kali. Oke, kita rapikan. Maaf untuk mesin resin milik saya ini sudah tua jadi agak berisik. Oke, saya akan menyelesaikan peresinan ini terlebih dahulu ya men. Oke bro, joran yang tadi saya buat sudah benar-benar kering nih bro resinannya, dan ini sudah jadi. Seperti inilah penampakannya, bagian batnya dan bagian atasnya karbon sudetnya seperti ini. Ini saya kasih motif sedikit biar ada tampilan menariknya lah, seperti ini bat bawahnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya, dan yang baru bergabung bisa segera tekan tombol subscribe, like dan komen. Dan mungkin pada video saya berikutnya saya akan menggunakan joran ini untuk mancing, dan kita bisa melihat action dari joran ini. Bagaimanakah actionnya? Kita lihat di video saya yang akan datang nanti. Oke, sekian video saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Angler Automocel.